Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, Kaulah yang kami sembah dan yang kami muliakan. Kepadamu ya Tuhan kami mengucapkan syukur atas segala yang Kau berikan kepada kami. Berkat dan perlindungan yang daripadamu. Walaupun ya Tuhan pada saat ini kami berada dalam keadaan duka, tapi kiranya Engkau yang memberkati kami, Kau membuka hati dan pikiran kami, karena siapakah kami yang layak untuk mendengar serta memberitakan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini terambil dari Zakaria 9 ayat 9 sampai 10. Saya akan bacakan untuk kita sekalian dengan judul perikop Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Walaupun pada saat ini kita berada dalam keadaan duka, karena memang kita ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi atau orang yang kita cintai. Tapi kesedihan maupun duka jangan menjadikan kita hilang akan pengharapan kita. Firman Tuhan yang saya bawakan pada saat ini menjadi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tema yang saya bawakan pada saat ini adalah pengharapan dalam penantian. Pengharapan merupakan sebuah tindakan, sikap, dan cara manusia, yaitu ketika suatu hal yang diinginkan itu dapat terjadi. Pengharapan juga berkaitan dengan iman. Bagaimana kita berpengharapan kepada Allah. Tetapi yang perlu kita ketahui, bahwa pengharapan tidaklah akan terjadi pada saat itu juga. Sehingga pengharapan selalu berada dalam penantian. Mungkin juga bagi keluarga ataupun bagi kita sekalian yang ditinggalkan, yang sedang berduka, pasti memiliki pengharapan. Tapi pengharapan itu bisa hilang ketika duka itu datang. Sehingga firman ini menganjurkan kepada kita agar kita tetap teguh dalam pengharapan kita. Demikian juga kita akan melihat bagaimana pengharapan dalam penantian dalam teks khotbah ini. Zakaria banyak menuliskan nubuatan akan kedatangan seorang raja. Dan raja itu sering dipahami sebagai Mesias. Dan Mesiaslah yang dijadikan sebagai simbol pengharapan. Kita tahu bahwa Zakaria berada pada zaman di mana bangsa Israel dalam keadaan keterpurukan dan ketidakstabilan. Itu karena memang mereka baru saja keluar dari perbudakan atau pembuangan. Perbudakan dan pembuangan inilah yang disimbolkan sebagai sebuah duka bagi mereka. Bangsa Israel berpengharapan dalam duka mereka, dalam penantian mereka. Tetapi firman Tuhan datang kepada Zakaria dengan mengatakan bersorak-sorailah dengan nyaring. Kata ini memperlihatkan kepada kita ungkapan kebahagiaan yang menganjurkan agar bangsa itu tetap berbahagia. Karena memang pengharapan itu akan terjadi, yaitu janji akan Mesias. Demikian juga firman ini menganjurkan kepada keluarga yang ditinggalkan agar jangan terpuruk dalam duka. Mungkin keluarga yang ditinggalkan sering mungkin berpikir bahwa kenapa ini terjadi? Kenapa duka ini terjadi begitu cepat kepada saya? Yang perlu kita pahami bahwa dalam hal kematian tidak ada yang terlalu cepat dan terlalu lama. Karena memang Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan terlalu lama. Tapi Dia tepat pada waktu yang ditentukannya. Tidak ada yang salah ketika kita berduka. Tapi yang masalahnya ketika kita tenggelam dalam duka yang mengendalikan kita dan meninggalkan kita akan pengharapan kita. Sehingga yang perlu kita ketahui bahwa dalam duka pasti ada suka. Dalam ayat 10 juga dikatakan bahwa seorang raja yang datang itu akan melenyapkan kereta-kereta dan kuda. Kereta dan kuda identik dengan hal peperangan. Karena memang sering digunakan sebagai alat untuk berperang. Nah,
Bagaimana sebuah bangsa yang baru saja keluar, baru saja lepas dari perbudakan, menghadapi sebuah peperangan? Pasti yang terjadi adalah kehancuran. Inilah menjadi ketakutan bagi mereka. Bagaimana mereka masih bisa tetap dalam pengharapan mereka, masih teguh dalam pengharapan mereka dalam situasi itu. Sehingga teks ini menganjurkan hanya oleh pengharapan akan Mesias semuanya itu akan dilenyapkan, karena memang dia datang membawa damai, memberitakan damai. Demikian juga teks ini, dia menganjurkan kepada keluarga yang sedang berduka. Ini menjadi sebuah pertanyaan. Apakah yang terjadi sekarang ini bisa dihadapi oleh diri kita sendiri? Apakah duka ini bisa kita hadapi? Mungkin akan sulit, karena memang pikiran manusia akan selalu mencari keadilan dalam setiap peristiwa yang terjadi, yang berujung pada penghakiman diri sendiri. Kenapa dulu saya tidak memberikan waktu yang banyak kepada dia? Kenapa dulu saya tidak memberikan kasih sayang yang banyak kepada dia? Tapi sekarang dia telah pergi. Memang aku ini bodoh. Hal inilah yang terjadi ketika kita lebih mengandalkan diri kita dalam duka kita. Lalu siapa yang bisa membantu? Ya, teguhlah dalam pengharapanmu. Karena Yesus akan memberkati dan menemani kita ketika kita dalam keadaan suka maupun duka. Seperti dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jelas bahwa Yesus menjadi jalan bagi kita ketika kita dalam keadaan duka. Karena kita akan diberikan kelegaan. Lalu bagaimana pengharapan dalam penantian itu? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa pengharapan tidaklah akan terjadi pada saat itu juga. Sehingga ada penantian yang terkadang menjadikan kita bosan. Maka penantian itu haruslah dengan keteguhan, pengosongan diri, dan mempersiapkan diri. Karena memang pengharapan itu pasti akan terjadi dan kita sudah harus siap menantinya. Maka untuk itu, seperti yang dikatakan dalam Roma 5 ayat 3-5, bahwa kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Kiranya kita selalu berpengharapan dalam kehidupan kita walaupun dalam keadaan duka. Maka, bagi kita yang masih diberikan kesempatan hidup, baiklah kita mempergunakannya dengan sebaik mungkin. Karena kita tahu bahwa hidup adalah sebuah penantian. Maka untuk itu, persiapkanlah dirimu, kosongkanlah dirimu, teguhlah, dan jangan terpuruk dalam kesedihan. Karena memang keterpurukan akan menjauhkan kita dari pengharapan. Maka untuk itu, pergunakanlah hidupmu dengan baik, pergunakanlah hidup kita dengan baik, jauhlah dari keterpurukan, dan tetaplah berpengharapan, teguhlah berpengharapan. Amin.